Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas tentang sifat bahan dan penyusunnya. Nah, misalnya nih, ketika hujan, pakaian apa sih yang seharusnya kita kenakan? Jas hujan atau jaket kain? Nah, untuk menentukan kita mengenakan jas hujan atau jaket kain, ya kita harus tahu kegunaan atau sifat dari bahan penyusunnya itu. Nah, jas hujan dan jaket kain itu berbeda dalam hal bahan penyusunnya. Jadi, bahan penyusunnya itu memiliki sifat-sifat bahan, ya kan? Nah, sifat-sifat bahan itu ada beberapa macam. Misalnya, yang pertama adalah dari segi kekuatan. Lalu, dari segi kelenturan, dilihat dari tahan air atau tahan api, eh, dilihat dari dia bisa memberikan kehangatan atau enggak, bahannya halus atau kasar, dan bahannya bersifat kaku atau lentur. Nah, coba deh kalau misalnya jas hujan sama jaket kain. Nah, jas hujan sama jaket kain di keadaan hujan. Nah, otomatis kita membutuhkan sifat bahan yang tahan air agar tubuh kita bisa terlindungi dari hujan tersebut, ya kan? Berarti ya udah kita pasti menggunakan jas hujan. Nah, misal lagi kita mau membuat sofa. Nah, sofa ini terdiri dari apa aja sih? Terdiri dari kayu, ya kan? Lalu ada busanya, lalu ada kain atau kulit yang melapisi. Nah, sofa ini itu adalah bendanya. Nah, sedangkan kayu, busa, kain atau kulit itu merupakan bahan penyusunnya yang kita harus tahu sifat bahan-bahannya seperti apa. Misal, dalam pembuatan sofa ya kita harus tahu kayu yang bersifat seperti apa gitu agar bisa menjadi kerangka yang kokoh untuk sofa tersebut. Lalu busa, busa mau yang tebal atau yang tipis sehingga memberikan kenyamanan untuk sofanya itu. Lalu kain atau kulit yang bakal digunain buat sofa itu kain atau kulit yang seperti apa, yang kuat, yang elastis atau yang mudah robek itu kan juga harus perlu diperhatiin dari sifat-sifat bahannya. Nah, itu maksud dari kita harus tahu sifat bahan dari sebuah benda. Nah, pada sesi kali ini sifat bahan yang bakal kita bahas lebih dalam itu ada 3 ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah benang, lalu yang kedua kain, dan yang ketiga adalah kertas. Nah, ini kita akan bahas tentang hubungan sifat bahan dengan bahan penyusunnya. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu adalah benang. Nah, benang ini adalah merupakan tali halus yang dipintal bisa dari bahan alami, yaitu dari kapas, juga bisa dari bahan sintesis, dari nilon. Nah, kita bahas yang bahan alami dari kapas, ya kan? Nah, bahan yang alami dari kapas itu lebih kuat dan lebih halus. Nah, lebih kuat dan lebih halus. Nah, biasanya bahan alami yang terbuat dari kapas ini digunakan untuk sebagai benang jahit. Digunakan sebagai benang jahit. Nah, ini kenapa kok digunakan sebagai benang jahit? Karena dapat menyambung potongan-potongan kain menjadi pakaian. Nah, itu teman-teman tentang benang.